Assalamualaikum Kak. Ya, Kak, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Kakak. Jadi, saya Rakam Tari Kaya dari Madrasah Cendekia Padang Pariaman mau sedikit kayak bertanya-tanya gitu, pengen tahu lebih dalam tentang Pertamina ini gitu, bareng saya. Sebelumnya boleh tahu nama Kakak dulu? Boleh, nama Kak Ayu Nistiasari. Sebenarnya dipanggil Ayu. Oh Kak. Iya. Makasih ya Kak. Oh ya Kak, pertama sebelumnya Ra mau nanya, Pertamina ini kalau ini kan di bawah BUMN Kakak, ini kan BUMN di bawah pengelolaan Pertamina Pusat langsung ini Kak? Yang Sebelumnya sih kalau di sini lebih ke SPBU. Jadi di atas kita baru Pertamina. Kalau kita ini udah sendiri SPBU. Jadi beda tuh Kak antara yang pusatnya sama ini sini dia Beda. Jadi kayak Pertamina itu kayak pas pemasok bagi SPBU gitu. pemasok. Jadi minyak kita dari Pertamina dengan aturan dengan SOP yang di Pertamina kita tetap ikuti. Cuman kalau sama kita ini namanya udah SPBU. SPBU. Terus ininya Kak, kalau ini SPBU yang ini tuh ada namanya nggak Kak gitu, kayak nama PT-nya gitu sendiri? Ada. Kalau untuk secara nasionalnya ya saat itu dia lebih kenal dengan nomor SPBU 273567 14 273567. Cuma nama PT-nya ada di sini tuh PT Sangir Putra Reksindo. Oh, PT Sangir Putra Reksindo. Kalau untuk itunya Kak, kan yang sini PT Sangir Putra Reksindo. Nah, yang SPBU yang pengelolaannya sama-sama ini cabangnya di mana-mana aja Kak? Kakak boleh tahu? Beda PT sih sebenarnya udah beda PT, cuman kita satu owner aja. Oh, Jadi yang sama tuh ada Asifa Sangir Sinergi, Jiliki sama di Akai. Sebenarnya udah beda manajemen, beda ini juga, cuman kita masih satu owner gitu. berarti masih pengelolaannya masih sama gitu? Ya masih dengan sistem yang sama gitu. Terus untuk ininya Kak, kan kalau kita tahu SPBU itu kan secara umumnya kayak cuman untuk penyedia bensin gitu kan Kak. Nah kalau untuk PT ini sendiri, SPBU ini apa aja selain dari itu yang disediakannya gitu Kak? Kalau kita di sini menyalurkan itu ada 5 produk. Yang pertama itu ada Pertama Turbo, yang kedua Pertama, ketiga Pertalite. Itu untuk yang jenis bensin. Kalau yang untuk jenis solar, kita di sini ada Biosolar sama Dexlite. Oh, bisa sama Dexlite. Terus kalau itunya Kak, kalau selama Lebaran ini ada peningkatan harga nggak Kak? Kan barang-barang lain juga pada meningkat gitu harganya. Kalau harga kebetulan per 1 April itu ada penurunan dari Pertalite dari 7850 menjadi 7650 dengan keadaan sekarang menjadi subsidi gitu. Kalau untuk Pertama naik dari 92 ke 12750. Cuman untuk pemakaian kebutuhan emang melonjak karena adanya mudik sama Lebaran itu lebih ke 2 kali lipat. Jadi biasanya kita butuh 1 tangki per hari, bisa jadi 1,5 atau 2 tangki per hari. Karena orang memang banyak banget gitu sekarang ya Kak? Emang karena mudik juga ramai, jadi kendaraan emang nggak putus. Terus itu juga Kak, kalau dulu semasa COVID itu gimana Kak? Ada kayak penurunan jumlah orang yang kayak pelanggan itu atau gimana Kak kalau COVID dulu? Kalau untuk COVID, kalau untuk harian kita nggak terlalu jelas, nggak terlalu berasa adanya penurunan. Tapi ketika Lebaran seperti ini emang gitu. Jadi udah 2 tahun ini kan dilarang mudik ya. Jadi emang agak sepi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan untuk tahun sekarang juga makanya dia melonjak jadi 2 kali lipat. Kalau untuk itunya Kak, kan selain SPBU ini untuk penyedia kebutuhan masyarakat, dia juga untuk peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar sini gitu Iya. kan Kak. Nah kalau untuk tenaga kerja yang bekerja di sini tuh kalau kisaran berapa banyak Kak?
Kalau kisaran di sini kan kebetulan kita 2 shift, itu gabung juga sama yang di minimarket ya. Kalau untuk seluruhnya itu kurang lebih 35. Oh, 35. Dengan dibagi menjadi 2 shift dan ada operator di pompa, juga ada yang dalam minimarket. Jadi bekerja itu emang kalau di sini 24 jam tapi emang 2 shift gitu Kak? Kalau kita sih sebenarnya seharusnya emang 24 jam ya, apalagi dalam keadaan seperti ini, orang harus mudik kan. Cuman kalau untuk hari biasa kita itu hanya sampai jam 11 malam. Kebetulan di sini juga ketika jam 11 malam itu udah sepi banget gitu, jadi kita udah off sampai jam 11 malam. Cuman kalau kayak keadaan sekarang ini emang masih mudik terus ramai, kita usahakan untuk standby 24 jam. Soalnya kebutuhan orang juga tambah lebih banyak gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya ramai, oke kita lanjut aja. Tapi kalau misalnya emang udah sepi, kadang kan di atas jam 12 malam di sini udah sepi, Iya. jadi kita udah tutup gitu. Terus kalau untuk itunya Kak, kan masyarakat nih yang paling banyaknya jenis minyak yang dibelinya tuh paling banyak konsumen minyak yang mana gitu Kak? Kalau untuk keadaan seperti ini sih lebih ke pertalite ya, lebih banyak ke pertalite. Cuman kalau untuk hari biasa itu lebih banyak ke solar. Karena solar ini kan banyak truk jalan, seperti di sini dump truck, LR gitu. Cuman kalau untuk keadaan seperti ini kan emang truk-truk juga dilarang jalan gitu ya. Jadi lebih banyak ke pertalite. Tapi seminggu sebelum lebaran sampai mungkin seminggu setelah lebaran itu masih pertalite. Tapi ketika sebelum atau sesudah lebaran sudah mulai aktivitas bekerja lagi, itu kayaknya lebih banyak di solar. Oh, solar. Terus itu Kak, tadi Ara juga sempat mandang-mandangi kalau di SPBU ini tuh selain ada minimarket juga, terus ada juga tempat itu ya Kak, gas LPG-nya juga. Yang jual oli-oli juga ada ya Kak? Jadi kita jual oli lubricant sama itu oli Pertamina, oli drum, juga ada gas LPG, botol sebentar. Kalau untuk ininya Kak, kalau Pertamina ini sendiri ada kena pajak pemerintah atau enggak Kak? Pemerintah daerah gitu maksudnya, kalau untuk lahannya atau apa gitu Kak? Oh iya, setiap bulan kita ada pelaporan pajak. Oh, ada juga. Terus itu lagi Kak, apa lagi? Oh iya Kak, tapi ini Ara segan nanya kalau untuk omset penghasilan di sini kalau perharinya itu kisar berapa Kak? Tergantung situasi juga sih. Kalau misalnya hari ini atau hari biasa. Kalau sekarang ini keadaan masih ramai banget tuh. Kalau hari-hari biasa aja Bes? Hari biasa bisa jadi 200-an per satu shift, karena shift 1 lebih ramai daripada shift 2. Kalau shift 1 bisa jadi 200. 100.000 Kak? 200 juta. Oh, 200 juta. Aku kira 200 juta. Iya, itu kalau misalnya di shift 1 ya, karena kita shift 1 ramai. Kalau hari biasa misalnya ada biosolar itu kan kita sering kan dapat satu hari itu cuman setengah tangki atau 8.000. Jadi keadaan minyak yang seperti ini hanya habis di shift 1 itu. Jadi setelah shift 2 minyaknya nggak sampai lagi, makanya penjualan omset shift 1 itu selalu lebih besar. Makasih banyak Kak. Terus satu lagi Ara mau nanya Kak, kalau untuk fasilitas di sini tuh apa aja Kak yang kayak lebih lebih ditonjolkan di sini, misalnya minimarketnya atau apanya gitu? Kalau misalnya di sini kayak lebih minimarket ya, karena kadang kayak sekarang nih harus mudik ini banyak orang mampir terus kayak beli oleh-oleh di minimarket gitu. Jadi kita ada kayak keripik, sanjay itu kita sediakan. Jadi banyak yang mampir untuk beli oleh-oleh. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya Kak. Mohon maaf mengganggu sama-sama, sebelumnya Kak. Makasih atas semua ilmunya Kak, atas yang sesuatu yang sebelumnya Ara nggak tahu jadi tahu gitu. Ya semoga Kak sehat selalu ya Kak. Makasih Kak atas waktunya. Ara izin pamit dulu ya Kak. Assalamualaikum Kak.